Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadin, apa kabar? Nah, selamat datang kembali nih di podcast kami, Ngopi Kadin DKI Jakarta. Ngobrolin permasalahan DKI Jakarta. Nah, saya Dimas Ananto. Nah, di kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi banyak pekerja di Jakarta, yaitu peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi para pekerjanya, gitu ya. Nah, di tengah tingginya biaya hidup dan harga properti di Jakarta semakin tinggi gitu ya, untuk memiliki properti sendiri bisa menjadi impian yang sulit untuk dicapai. Namun, ada berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk membantu pekerja mewujudkan impian ini. Nah, mari kita telusuri lebih dalam lagi. Nah, jadi ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai program jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Nah, lembaga ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja melalui berbagai program yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua, kemudian jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki peran penting nih dalam membantu pekerja, memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Dan salah satu program unggulan BPJS Ketenagakerjaan yang patut diketahui adalah program perumahan. Nah, program ini dirancang untuk membantu pekerja yang mendapatkan akses ke rumah yang layak dan terjangkau. Program ini meliputi berbagai skema bantuan seperti fasilitas kredit perumahan dengan bunga yang rendah, subsidi uang muka, dan serta bantuan renovasi rumah. Nah, kita akan dengar langsung nih dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta yang akan menjelaskan lebih rinci tentang program ini serta apa saja pandangan dan saran dari beliau. Nah, Sobat Kadin, tanpa mengurangi lama-lama, narasumber ngopi kita hari ini adalah Bapak Denny Yus Yulian selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta. Halo Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah, baik, dahsyat, luar biasa, mantap kalau saya gitu ya. Dan terima kasih sudah hadir pada acara ngopi hari ini. Nah ini Pak, saya kebetulan juga di bidang dunia properti, jadi saya juga kayaknya cocok banget nih untuk kita bahas bagaimana permasalahan-permasalahan ada di DKI Jakarta, ya terutama juga di bidang properti gitu ya. Nah, isu hunian di Indonesia ini akan menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Nah, tahun lalu Pak, nih ya, muncul pemberitaan BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Perumnas. Ya, dan mengeluarkan manfaat layanan tambahan atau MLT. Ya. Manfaat layanan tambahan atau MLT. Apakah bisa diceritakan Pak lebih lanjut tentang program tersebut? Ya, makasih Mbak Dimas. Selamat siang sahabat-sahabat ngopi Kadin DKI. Menarik sekali pertanyaan Mas Dimas terkait dengan peran BPJS Kerjaan, bagaimana membantu para pekerja untuk bisa memiliki perumahan. Betul sekali pengantar tadi Mas Dimas. Pemerintah itu sudah punya programnya, yaitu melalui kepesertaan program di BPJS Ketenagakerjaan. Kami punya program di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5. Ada jaminan kecelakaan kerja yang akan memberikan perlindungan selama si tenaga kerja ini bekerja. Ruang lingkup perlindungannya, jaminan kecelakaan kerja atau JKK itu mulai dari keluar dari pintu rumah sampai dia balik lagi ke rumah. Melakukan aktivitas-aktivitas atas pekerjaannya dia, terjadi resiko, kami sudah siapkan jaringan rumah sakit. Biaya tidak ada batas biaya, nggak ada batas. Mau berapapun biayanya. Rumah sakit pasti rumah sakit bukan kaleng-kaleng. Rumah sakit besar yang kami siapkan di DKI Jakarta. Nah, selama dirawat di rumah sakit karena dia tidak mendapatkan gaji, kami berikan santunan tuh yang kami sebut sementara tidak mampu bekerja. Nah, ini mungkin yang harus diketahui juga nih oleh anggota Kadin. Jadi mereka tetap bekerja dengan tenang, terjadi resiko, dia nggak perlu khawatir perawatan pengobatan, biaya sudah 100% ditanggung selama dirawat di rumah sakit.
free. Dia akan dapat tunjangan tidak mampu bekerja. Besarnya berapa? Paling tidak 1 bulan gajinya dia. Oh. Kalau dia dirawat 1 bulan. 1 bulan. Oke. Yang kedua, programnya adalah jaminan kematian. Kematian. Nah, ini adalah program perlindungan, bentuknya seperti subsidi. Mereka yang gajinya tinggi, mereka yang gajinya rendah, mereka yang usianya tua, mereka yang usianya muda mendapatkan manfaat sama. Besarnya 42 juta rupiah. Oh, 40 juta. Itu Kalau flat, Pak. Flat 40 juta tuh. Betul, karena konsepnya adalah subsidi untuk program yang kedua, jaminan kematian. Oke. Kalau program yang pertama, jaminan kecelakaan kerja, tergantung upahnya, Mas Dimas. Oke. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka akan dapat ahli waris besarnya 48 kali upah. 48 kali upah. Misalkan dengan upahnya 5 juta, maka 48 kali dari 5 juta tersebut. Itu yang akan diterima oleh ahli waris. Wow. Makanya nih perannya anggota Kadin nih, jangan sampai gajinya dikecilin nih yang dilaporin. Oh. Karena dampaknya kemana? Manfaat yang akan diterima Mas Dimas. Oh, oke. Misalnya gaji dia 10 juta tapi didaftarin hanya UMR. UMR gitu ya. 5 juta. 5 juta Nah, gitu dampaknya tadi tuh. Oh. Harusnya terimanya 10 juta kali 48. iya. Karena yang dilaporin UMR 5 juta kali 48. Oke. Nah, itu program yang pertama, basisnya tidak ada berdasarkan upah. Kalau yang kedua, subsidi. Mau berapapun upahnya, dapatnya sama. Yang ketiga nih tabungan nih. Oh, tabungan. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua, oke. Nah, orang kan pasti nggak akan pernah seumur hidup kerja, Mas Dimas. Oh iya, benar. Satu waktu dia pasti akan istirahat karena masuk usia pensiun. Betul. Nah, selama setiap bulan dia bekerja, dia tuh akan menabung tuh di BPJS Kerjaan. Oke. Tabungannya itu ada dari pengusaha, besarnya 3,7% dari gajinya. Oke. Yang kedua dipotong nih dari gajinya pekerja 2%. Jadi 5,7% itu tabungan yang disetor ke BPJS Kerjaan. Kami berikan pengembangan setiap bulannya. Oke. Bisa diambil ketika dia berhenti bekerja atau masuk usia pensiun. Berhenti bekerja atau masa pensiun? Betul Pertanyaannya, boleh tanya Pak? Boleh. Nah, kalau misalkan dia selama 5 tahun, dipecat. Ya. Atau ya dia dipecat nih. Terus kemudian itu apakah cair Pak dana JHT-nya? Betul. Satu. Yang kedua, ketika misalkan dia nanti di tempat perusahaan yang baru itu, apakah dua-duanya cair atau seperti apa polanya Pak? Nah. Jadi pada saat dia kena PHK misalnya, Iya. di tahun kelima dia bekerja, dia di PHK, bisa juga dia karena mencari pekerjaan lain, ada penawaran yang lebih baik, Iya. nah, dia berhenti bekerja, dia bisa ambil, datang ke BPJS Kerjaan, kantor terdekat, dia bisa cairkan itu tabungannya. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Boleh itu saja. ada jangka waktunya nggak? Misalkan dia nggak 5 tahun, cuma 3 tahun itu juga bisa. Bisa. Bisa saja. Iya. Oh. Karena itu adalah gaji pekerja yang dipotong, bentuknya tabungan, dia bisa ambil. Tapi sarannya lebih baik dia tunda pengambilannya. Nanti pada saat betul-betul sudah tidak membutuhkan lagi uang karena tidak bekerja, nah dia ambil semuanya. Oh, karena dia tidak bekerja saja diambil. Tapi kalau misalkan nggak diambil ya tetap tabungan aja gitu kan. Oke. Kami berikan pengembangan. Oke. Nah, itu program kita yang ketiga, jaminan hari tua. Nah, yang keempat nih jaminan pensiun. Oh, jaminan pensiun juga ada. Keren. Dulu orang banyak punya keinginan, orang tua tuh anaknya tuh kerja di mana? Jadi PNS. Karena apa? Karena ada uang pensiun. Nanti kalau udah kerja masuk jadi PNS. Kenapa harus jadi PNS? Karena ada pensiunnya. Nah, dengan program pemerintah yang dikelola oleh BPJS Kerjaan, jaminan pensiun, para pekerja yang jadi peserta jaminan pensiun, dia ngiur selama 15 tahun, masuk usia pensiun, dia akan terima uang pensiun setiap bulan dari BPJS Kerjaan. Sampai kapan dia terima uang tersebut? Sampai, mohon maaf, dia meninggal dunia. Oke. Meninggal dunia diwariskan ke ahli waris, bisa ke istri atau ke suaminya. Suami atau istrinya meninggal, diwariskan ke anaknya, maksimum usia anak 23 tahun. Oke. Jadi pemerintah sudah menyiapkan programnya ini sama persis seperti ASN. Jadi kalau anggota Kadin nggak ikut program jaminan pensiun, sayang sekali. Dan saya yakin pasti udah ikut. Masih. Nanti ada yang belum, nanti gimana caranya? Nah, betul sekali. Nah, yang kelima itu seperti apa Pak? Oke, program yang kelima adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Apalagi tuh Pak? Jadi ini adalah satu program yang memang disiapkan oleh pemerintah buat mereka yang terkena PHK. Misalnya kontrak kerja dia
1 tahun, Januari ketemu Desember. Tapi karena kondisi ekonomi nggak bagus, seperti kayak COVID kemarin, tiba-tiba di bulan September dia di PHK nih. Nah, pemerintah akan kasih uang. Oh, pemerintah kasih uang, Pak? Kepada pekerja tersebut, 45% kali gaji yang dilapor, tapi maksimum gajinya adalah yang dilapor 5 juta. 5 juta. Jadi 45% kali 5 juta 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Terus 3 bulan berikutnya, 3 bulan kedua 25%. Oh, 3 bulan berikutnya 25%. Betul. Nah, jadi ini penting banget. Bertanggung jawab banget nih pemerintah dong, Pak, terhadap orang-orang yang mungkin kena PHK. Betul sekali. Sambil dia mencari informasi gitu ya, pekerjaan. Nah, informasi di mana, Pak? Ada di aplikasinya Kemnaker Siap Kerja. Jadi manfaat JKP ini adalah manfaat yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan, badan penyelenggaranya adalah BPJS Kerjaan. Nah, selama 6 bulan pemerintah kasih uang, 45% di 3 bulan pertama, 25% di 3 bulan kedua. Nah, selama masa tunggu 6 bulan, kami kasih informasi lapangan kerja. Supaya apa? Dia tetap bekerja kembali. Dengan uang yang didapat dari BPJS Kerjaan, paling tidak dia bisa lah tetap ngebul dapurnya, Mas Dimas. Sambil nyari-nyari pekerjaan kan pasti perlu transport. Nah, disiapkan oleh BPJS Kerjaan di program tersebut. Selama masa tunggu 6 bulan tersebut, kami juga kasih pelatihan tenaga kerja. Wih, ada juga, Pak, pelatihannya? Ada juga, misalnya. Itu bayar apa gratis, Pak? Gratis. Oh, gratis ya. Banyak pelatihan-pelatihan tuh, Pak, artinya berbayar. Ini gratis, Pak? Ini gratis. Misalnya, pekerja ini dia tadinya ada di bagian forklift. Forklift. Dia mau pindah. Oh, saya nggak mau lagi di operasional. Saya mau di back office. Nah, tolong dilatih bisa belajar MS Office. Nah, itu kita latih tuh. Ada pelatihannya di itu? Ada pelatihan. Gratis, Pak? Gratis semua melalui Kementerian Tenaga Kerja di aplikasi Siap Kerja. Oh, nih teman-teman, sobat Kadin gitu ya. Karena ini penting banget. Kita itu bisa menginvestasikan kepada tim kita, karyawan kita. Kalaupun nanti gonjang-ganjing gitu ya, kemudian ini karyawan nggak bisa lanjut atau mungkin kita perusahaannya juga harus lay off ke tim, maka sudah ada BPJS Tenaga Kerja. Dan BPJS Tenaga Kerja ini, pemerintah ini memberikan yang namanya tunjangan sampai 6 bulan. Dan 3 bulan pertama itu diberikan 45% dari gajinya yang maksimal 5 juta. Nah, sehingga orang tersebut akan ada napasnya gitu ya. Ketika ada napasnya, kemudian di samping ada napasnya diberikan pelatihan. Dan pelatihan itu gratis, nggak berbayar. Kalau orang berbayar ini gratis. Kenapa? Karena pemerintah bertanggung jawab membantu masyarakat bagi yang terkena PHK. Dan di sana itu banyak peluang-peluang untuk pekerjaan juga gitu ya, dan disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Maksudnya pelatihannya gitu. Jadi nanti mungkin tetap ada tes juga kan, Pak ya? Ada tes juga nanti segala macam. Nanti akan ada ya pekerjaan baru sehingga tidak yang namanya nganggur gitu ya. Kalau nganggur itu membuat orang tersebut jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi udah dapat uang selama 6 bulan, dikasih informasi lapangan pekerjaan, dapat informasi lapangan pekerjaan, dia mau bekerja, dilatih. Negara sudah menjamin itu semua. 5 program penting banget nih BPJS Ketenagakerjaan, penting untuk Jakarta dan seluruh Indonesia gitu ya. Ini nasional kan, Pak ya? Nasional. Wah, ini penting banget. Oke, Pak, saya mau tanya, Pak, bagaimana sih progres dari kerjasama tersebut, Pak, ya hingga pertengahan tahun 2024 ini? Jadi di 5 program ini kan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kan sesuatu yang kalau dipikir-pikir, nggak enak nih. Kok dapat manfaat BPJS Kerjaan harus kecelakaan dulu, harus mohon maaf meninggal dulu. Kalau kami nggak mengalami resiko itu, apa yang bisa kami dapatkan? Pemerintah mengeluarkan yang disebut apa, Mas Dimas? Manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan. Apa itu manfaat layanan tambahan? Yaitu apa? Saat ini kami akan membantu para pekerja yang belum memiliki rumah. Dengan kepesertaan dia sebagai peserta BPJS Kerjaan, maka dia akan dapat manfaat-manfaat khusus. Apa manfaat khususnya? Pasti bunganya jauh lebih murah. Itu kan harus yang dikejar tuh. Ketika orang mau beli rumah kan pasti akan dia tanya apa? Bunganya besar apa kecil nih? Iya, benar. Nah, di kita bunganya tuh kecil.
Kecil, oke. Nah, manfaat layanan tambahan ini ada 3 manfaat yang akan diberikan. 3 diberikan. Pinjaman uang muka perumahan, Pinjaman uang muka perumahan, berarti DP nanti dibayar sama betul. BPJS dulu. Besarnya tuh 150 juta, Wah, besar banget tuh, Pak. Lumayan. gitu ya, 150 juta, oke. KPR-nya KPR-nya? 500 juta. Oh, plafonnya? Plafonnya 500 juta. Oke. Artinya dia punya alokasi 150 juta untuk DP plus KPR-nya 500, jadi 650 juta Plafon itu depan. akan dialokasi buat dia plafon si pekerja ini. Wah ya, masih ada lah kalau di Jakarta 600 masih Masih. ada, masih ya. Walaupun ujung-ujung tapi tetap masih Jakarta masih. Kalau Jakarta ini kan daerah penyangga, itu kan misalnya kayak Bogor, Depok, Tangerang. Ya. Mereka kerja di Jakarta, akses transportasi mereka bisa gunakan kereta, bisa gunakan feeder busway. Oke, benar. Jadi masih bisa lah dengan uang segitu dia bisa dapat rumah yang layak. Keren. Bagus banget itu, Pak. Manfaatnya diberikan kepada siapa? Pasti peserta yang belum punya rumah. Oke, berarti yang benar-benar masih baru. Masih baru dan sudah setahun jadi peserta. Oh, sudah setahun jadi peserta baru bisa dapat manfaat itu. Betul. Belum punya rumah dan pasti perusahaannya harus tertib, Keuangan. bayar iuran dan patuh terhadap regulasi. Oh, berarti nanti dia ada potongan langsung dari HRD-nya. Keuangan seperti apa? Jadi konsepnya adalah para pekerja yang sudah memenuhi persyaratan tadi, Iya. perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan tadi, Mas Dimas, para pekerja ini tinggal kemana dia? Tinggal cari saja perumahannya. Oh, Bebas. Mau di mana saja, mau ambil di Jakarta boleh, di Depok boleh, Tangerang boleh, Bekasi boleh, mau dia ambil di luar wilayah juga boleh, Semarang, Jawa Timur, terserah. Karena ini kan rumah dia. Oh, rumah pertama. Rumah pertama. Nah, kami kerjasama dengan siapa? Dengan BTN saat ini. Oh, langsung BTN saat ini. BTN. Jadi caranya begitu dia sudah ketemu perumahannya di mana, dia akan langsung pergi ke BTN. Dia menunjukkan kartu peserta, saya sebagai peserta BPJS Kerjaan, saya mau beli rumah di sana. Developer ini kerjasama nggak dengan BTN? Oke. Kerjasama dengan BTN, maka approval akan dilakukan, verifikasi akan dilakukan oleh BTN. Apakah orang ini kira-kira penghasilannya pas nggak dengan harga rumah yang dia mau ambil? Oke. Mekanisme cicilannya pas nggak dengan gaji yang dibayar setiap bulan Oke. yang akan diterima? Begitu dihitung sudah pas semua cocok, maka BTN akan minta konfirmasi dari BPJS Kerjaan, perusahaannya ini tertib nggak bayar iuran. Wah, benar. Dicek dulu dong. Dicek. Enak aja gitu. Ntar kabur gitu ya. Wes, jangan oke. Terus para pekerjanya ini sudah setahun nggak jadi peserta. Benar. Begitu sudah terpenuhi, approval dikirim, langsung akad kredit terjadi, pekerja langsung bisa punya rumah. Dan perusahaan itu bertanggung jawab nggak kalau misalkan nih dia keluar atau seperti apa nantinya, itu bertanggung jawabnya seperti apa, Pak? Nah, yang menariknya di program ini, karena kemanfaatan ini adalah kemanfaatan individual, Iya. maka yang menjadi tanggung jawabnya si pekerja. Oh, si pekerjanya. Perusahaan hanya tinggal memberikan informasi surat keterangan bahwa memang betul dia karyawan kami. Oh, oke. Dan dia berhak mendapatkan fasilitas manfaat layanan tambahan karena memang perusahaan kami tertib bayar iuran dan dia belum punya rumah. Selanjutnya, mekanisme bagaimana cicilannya menjadi tanggung jawab dia dengan pihak Banknya. perbankan. Oke. Yang tadi satu, yang kedua, yang ketiga, Pak. Nah, buat mereka yang sudah punya rumah, Oke. mereka mikir, terus apa manfaatnya nih? Wah. Buat kami yang udah punya rumah, kami punya fasilitas renovasi. Wah. Renovasi juga. Renovasi. Berapa renovasi? Fasilitasnya 200 juta. Oh, maksimal 200 juta. Maksimal 200 juta. Dengan dia maksimal juga gaji 5 juta atau gimana? Oh, Bebas. bebas. Oh, bebas. Oke. Yang pasti dia belum memanfaatkan fasilitas perumahan dari kita. Oke. Oh. Dia bisa mendapatkan fasilitas renovasi rumah 200 juta rupiah.
Pertanyaannya sekarang bunganya berapa sih? Nah, itu pertanyaan, bunganya itu berapa? Betul. Apakah flat atau floating? Nah, itu gimana tuh Pak tuh? Ini yang menarik di BPJS Kerjaan manfaat layanan tambahan. Bunga kita adalah 3% plus BI rate 7 repo. Oh, berarti 3% itu di berapa tahun pertama, Pak? 3% plus BI rate 7 repo itu BI rate sekarang kan 6%. Sekian, iya. Berarti 3 tambah 6 jadi 9 Oh, 9%. per tahun. Per tahun sampai flat atau enggak? Ketika BI rate berubah, baru berubah tuh tarik. Oh, berarti dan floating, biasanya, iya. Mas Dimas, BI rate itu dia selalu tuh nggak pernah sekarang setinggi ini. Iya. Pasti dia akan turun. Oke. Nah, ada perbankan nanya, Pak Denny, ini bank ngasih bunga hanya 4% nih. Iya. Kok BPJS Kerjaan kasih bunganya 9%? Pertanyaannya sekarang, itu 4% berapa tahun? Mas Dimas? Iya benar. 1 tahun? 1 tahun, terus habis itu 3 naik tahun, 3 tahun. begitu selesai masa bulan madunya atas bunga yang rendah, floating. Floatingnya jadilah 16%, 17%, pingsan, tobat, woi ya. Nah kalau kita, BI rate itu pasti akan turun. Oh. Jadi selalu bisa kita pastikan bunga itu tidak akan pernah 2 digit. Oh gitu Pak. Karena apa Pak? Karena apa? BI rate itu pasti akan turun. Oke. Ini aja nih mencapai 6%. Biasanya pengalaman 5 tahun terakhir, BI rate itu paling 3%, 3,5, 4%. Jadi begitu BI rate turun, maka yang paling menikmati adalah siapa? Yang punya rumah melalui manfaat layanan tambahan BPJS Kerjaan. Emang luar biasa nih, mantap. Jadi teman-teman, wah ini banyak banget manfaat, ada 5 program, terus kemudian tambah lagi 1 untuk yang propertinya gitu ya. Jadi properti ada 3 tadi. Yang pertama tadi apa Pak? Tadi yang pertama pinjaman uang muka. Pinjaman uang muka. Jadi Anda kalau misalkan, aduh saya nggak punya DP nih, ya udah DP sekalian dibayarin deh dulu deh gitu ya. 200 juta. 200 juta. 150 per 200 Pak? 150. 150 juta. Yang pertama 150 juta. Ya. Terus kemudian, wah nanti cicilannya gimana? Ya wis bisa dibantuin juga cicilannya. Ya kan? Terus KPR gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang untuk merenovasi. Nah, itu sangat-sangat mbahnya penting ini tuh. Kalau teman-teman. Nah, ini Pak, banyak orang yang masih simpang siur. Apa bedanya BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan tuh, Pak? Nah, itu penting tuh. Jadi menarik nih, BPJS Kesehatan itu ruang lingkup perawatan pengobatannya itu pesertanya mulai dari bayi baru lahir sampai orang lanjut usia. Dan programnya itu kan perawatan dan pengobatan. Iya. Nah, perawatan dan pengobatan. Betul. Ya, Peserta BPJS Kesehatan itu pasti dapat manfaat berupa perawatan dan pengobatan saja. Iya. Dan pesertanya bayi baru lahir sampai orang lanjut usia. Nah, kalau di BPJS Kerjaan, pesertanya itu dibatasi Mas Dimas. Hanya mereka yang punya usaha ekonomi. Kita tidak bilang orang yang bekerja, tapi orang yang punya usaha ekonomi, misalnya tukang ojek, pedagang kaki lima, itu kan orang yang punya usaha ekonomi. Betul. Mereka bisa menjadi peserta BPJS Kerjaan. Kalau dulu orang berpikir jadi peserta BPJS Kerjaan itu harus karyawan. Harus kerja di perusahaan apa gitu ya. Yang bergengsi, yang ada mejanya. Lah saya kan di motor gimana gitu ya. Kami sudah masuk ke arah sana untuk perlindungan pekerja yang kami sebut pekerja mandiri. Nah, apa bedanya dengan BPJS Kesehatan? Ada santunan berupa uang yang akan kami berikan ketika mereka, mohon maaf, dirawat di rumah sakit. Ada santunan tidak mampu bekerja. Di BPJS Kesehatan tidak ada santunan tidak mampu bekerja. Nah, yang membedakan kedua, BPJS Kerjaan itu tidak akan merawat, mengobati ketika mereka sakit. Batuk, pilek, kanker jantung, cuci darah, malaria, itu BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kerjaan, ruang lingkupnya ketika mereka mengalami kecelakaan. Dalam baik itu di kantor, baik itu di luar kantor atau di jalan raya, yang penting ada hubungannya dengan pekerjaan. Terjadi resiko, maka kami akan siapkan.
jaringan rumah sakit. Oh, jangan rumah sakit. Itu kalau sampai ini nggak, sampai kematian itu nilainya berapa Pak tadi? Kalau meninggal karena kecelakaan kerja, dapatnya 48 kali gaji. Oh, tadi 48 kali gaji gitu ya. Oh. Kalau meninggal karena sakit, dapatnya 42 juta rupiah. Oke. Nah, ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja, Mas Dimas, kami tidak melihat hari kerja, kami tidak melihat jam kerja. Yang kami lihat ada nggak hubungannya dengan pekerjaan. Kan ada orang yang Sabtu Minggu libur, ada orang Sabtu Minggu kerja, Mas. Iya benar. Ada orang yang jam 5 udah pulang, ada orang shiftnya baru malam. Benar. Maka kami tidak lihat jam kerja, kami tidak lihat hari kerja. Yang kami lihat ada nggak hubungannya dengan pekerjaan. Oke. Artinya apa? Para pengusaha pasti akan tenang. Ini sangat tenang Pak. Pasti. Jadi karena gini, takutnya Pak, ketika misalkan karyawan ada kenapa-napa, digugat sama, saya kerja di tempat Anda, masa nggak ada perlindungan kesehatan atau perlindungan ini saya? Iya. Nanti kalau digugat seperti itu ya kan jadi nggak enak. Betul. Bahwa kalau kita jadi seorang karyawan kan harus mensejahterakan karyawan kan, dari sisi income-nya, dari sisi juga kesehatannya dan seterusnya. Maka ini sangat-sangat mbahnya penting. Nah, sobat Kadin, ya ini kita harus peduli juga, ngelihat, harus open mind. Oh pasti ada biaya ya, tapi biaya itu seiprit, nggak gede gitu ya. Tapi kan ini juga pertanyaan gini, banyak orang yang nggak mau bayar di depan, maunya bayar di belakang. Maksud belakang itu, begitu kejadian, nah nyesel gitu loh ya. Jadi kalau misalkan di depan, seipet aja yang bener Pak, menyisihkan dulu. Nah orang-orang sukses, orang-orang hebat, selalu menyisihkan dulu. Kalau ada sisanya, baru dihabiskan. Orang-orang biasa gitu ya, habiskan dulu, kalau ada sisanya baru disisihkan. Pertanyaan udah habis, bisa nggak disisihkan? Ya nggak bisa. Maka kita harus meluangkan yang namanya menyisihkan dulu. Ketika menyisihkan, baru sisanya baru bisa ke aktivitas yang lainnya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Jika ada sobat Kadin yang baru tahu tentang program ini, bagaimana cara bisa ikutnya Pak untuk ke BPJS Ketenagakerjaan? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Di DKI ini kami punya 23 kantor cabang. 23 kantor cabang. Jadi bisa membantu. Oke. Pengusaha yang belum jadi peserta BPJS Kerjaan ataupun masyarakat yang punya usaha ekonomi, mereka yang belum jadi peserta, mereka bisa datang ke kantor BPJS Kerjaan terdekat. Atau mereka melihat website kita. Oh, langsung di website bpjsnakerjaan.go.id, mereka bisa melakukan pendaftaran di sana. Otomatis tim akan membantu melakukan proses edukasi dan pendaftaran. Jadi langsung dari timnya BPJS itu langsung telepon atau di WA langsung gitu ya Pak? Jadi begitu kita nanya langsung dijawab kan Pak ya? Betul. Nggak dipersulit atau sulit segala macam gitu. Kadang orang mau bayar aja, oh sulit banget sih bayar pajak kadang-kadang gitu ya. Nah ini sekarang sendiri pun bisa Pak? Betul. Nggak usah pakai biro jasa sekalian? Nggak usah pakai biro jasa. Toh teman-teman, kalau teman-teman juga sendiri juga bisa juga. Tapi kalau misalkan kolektif sama perusahaannya, ya teman-teman, mungkin ada yang pengusaha juga yang lihat, ada juga yang orang bukan pengusaha, karyawan, silakan ajukan, Pak, saya mau dibikin BPJS Ketenagakerjaan supaya apa? Supaya saya aman gitu ya, supaya saya juga ada terlindungi dari yang namanya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Betul sekali. Jadi bisa 23 ya, sekali lagi 23 kantor BPJS Tenaga di Jakarta gitu ya. Nah kalau sulit gimana? Ya udah ketiknya di Google Map BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Betul sekali. Udah nggak usah jauh-jauh, terdekat, langsung disurut gitu, langsung datang ke sana. Betul. Sehingga kita bisa ditahu nanti apa syarat-syarat, tinggal ngikutin polanya dari teman-teman atau dari instansi BPJS Ketenagakerjaan. Oke, lanjut nih Pak. Banyak sekali nih faktor yang menyebabkan ya pekerjaan kesulitan mendapatkan akses hunian. Betul. Ya. Menurut Bapak, apa saja sih kendala-kendalanya gitu ya yang menghalangi pekerjaan kita? Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, ini dia nih. Mengatasi kendala untuk properti itu. Betul. Nah, apa sih yang jadi persoalan ketika pekerja ini nggak bisa dapat manfaat layanan tambahan? ya. Karena apa? Mereka tidak lolos BI checking. Terus checking, oke. Nah itu dia jadi persoalan tuh, dia nggak lolos BI checking, terjerat pinjol misalnya. Apalagi pinjol sekarang, wes jangan tobat pinjol. Padahal Mas Dimas, kami tuh sudah punya program buat mereka yang ingin pinjam uang, ada fasilitasnya. Kami sebut sebagai apa? Dana siaga. Oh, Ada kalau Mas Dimas sudah download
Jam Sostek Mobile atau JMO. Wah, download ya. JMO. JMO, Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile. Nah, JMO di situ. JMO. Nah, Di situ ada fitur ya. manfaat tambahan berupa apa? Dana siaga. Dana siaga. Betul. Proses Besarnya lama, Pak? berapa? 25 juta maksimum. Wih, 25 juta lumayan. lumayan itu, woi. Iya. 25 Dan juta. prosesnya itu 1 hari selesai. Woi, 1 hari selesai. Karena ini kan itu. peserta BPJS Kerjaan, manfaat ini khusus buat mereka. Jadi ketika mereka daripada pinjam ke yang nggak jelas, gitu ya. kenapa nggak memanfaatkan saja? Download Jam Sostek Mobile, cari fitur dana siaga, mereka ajukan pinjaman langsung di sana. Keren banget ya. Sebetulnya udah ada program lah pemerintah itu. Nah, mungkin ya edukasinya harus perlu masif, Pak. Ini seperti ini Nah, kita memberikan edukasi yang masif karena ini programnya sangat bagus. Ketika pemerintah sudah bikin program tapi tidak terdeliver ke masyarakat, ini kurang tepat. Nah, dengan adanya Sobat Kadin ini Jakarta gitu ya, dan juga Kadin Indonesia, teman-teman yuk sama-sama untuk men-sharekan ini ke rekan-rekannya, ke pengusaha-pengusaha juga, meng-sharekan ke saudara segala macam gitu ya untuk mendaftarkan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Betul sekali. Nah, ini penting banget. Oke, program MLT ini Pak, ini telah berlangsung tahun 2017. Betul sekali. Ya kan? Info yang kami dapatkan ini program ini telah menyalurkan lebih dari 4.000 unit. Betul. Apa target yang ingin dicapai selanjutnya, Pak? Oke, di Jakarta tentu saja melalui peran Kadin kami ingin mendorong nih bahwa pemerintah sebenarnya sudah punya program untuk membantu mereka yang belum punya rumah. Maka sosialisasi seperti ini harus gencar nih. Maka target kami di tahun ini sebanyak-banyaknya mereka harus bisa menikmati manfaat. Karena apa? Kepemilikan rumah ini mereka yang sudah terlanjur KPR dengan bank lain, bunga sudah 2 digit, Wah, nyesel-nyesel kan? asal. Mendengar program dari Kadin ini, wah ini harusnya bisa nih saya dapat. Ternyata fasilitas itu bisa untuk take over. Oh, bisa take over juga, Pak? Bisa take over. Tapi memang harus kita daftar dulu menjadi Peserta BPJS Kerjaan, dulu. pasti. Dan itu proses berapa lama, Pak? Untuk Ketika daftar dapat jadi manfaat? peserta Hah? BPJS Kerjaan, dia daftar, dia baru bisa menikmati manfaat ini 1 tahun kemudian. Oh, 1 tahun kemudian. Karena peserta harus setahun. Artinya buat anggota Kadin yang sudah setahun jadi peserta, terlanjur beli rumah menggunakan KPR bank lain yang sudah bunganya 2 digit, nah dia bisa take over aja. take over ke sini dan lebih murah. Program ini jadi jauh lebih murah. Oh, keren. Nah, target kita sebanyak-banyaknya nih bisa terinformasi program ini. Apa yang langkahnya apa, Pak? Dengan program-program apa saja, Pak? Langkahnya bisa sampai yang ingin tercapai. Oke, pertama tentu saja campaign masif harus kami lakukan seperti di program podcast bekerjasama dengan Kadin. Yang kedua, kami turun ke perusahaan-perusahaan nih. Langsung terjun ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan. Kami bersama dengan HRD perusahaan kadangkala suka berkumpul. Sekarang teknologi kan sudah canggih nih. Jadi seminggu 2 kali itu kita bikin setiap kantor cabang yang 23 kantor cabang seminggu sekali tuh bikin 2 kali pertemuan. Oh, oke. Di hari kayak di beberapa kantor ada yang bikin tuh hari Jumat pagi dari jam 10 sampai jam 12, terus jam 1:30 sampai jam 3 sore itu untuk apa? Sosialisasi manfaat layanan tambahan. Seperti yang tadi Mas Dimas sampaikan, banyak pekerja yang belum mengetahui manfaat ini. Nah, dengan cara kami membuka ruang untuk terus mensosialisasi secara masif, harapannya apa? Mereka yang belum punya rumah bisa punya rumah, dan mereka yang belum jadi peserta BPJS Kerjaan, begitu dia mengetahui manfaat program ini, mereka mendaftar sebagai peserta BPJS Kerjaan. Walaupun dia juga bukan seorang karyawan yang ini ya, dia bisa sih. Soalnya pokoknya saya Pekerja gaji saya, ya pekerja mandiri ya. Saya pokoknya income saya dihitungnya 3 jutaan deh, misalkan gitu, atau 4 jutaan gitu. betul. Bisa aja, Pak. Bisa, Nanti dia tinggal daftar hitung. Nah, khusus buat pekerja mandiri, nah, iurannya itu mulai dari 36.800 itu per bulan, nabung itu. Wah, kopi aja sekarang udah lebih gitu ya. Nah, kalau Starbucks aja berapa? Udah 50.000. 50 ribuan, ini 36.000. 36.800 dia akan dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.
36.800 sebulan. Jadi ini pekerja mandiri yang dengar podcast ini nggak segera daftar dengan 36.800 setiap bulan, dia punya 3 program, rugi. Ini rugi banget. Karena ini bagus sih. Ibaratnya ini subsidi silang ya Pak sebetulnya, karena sama buat orang-orang. Buat orang-orang. Iya. Pak, apakah nggak rugi Pak? Kan dengar-dengar nih, BPJS tuh katanya rugi itu isunya tuh seperti apa bentuknya? Di BPJS ini kan ada 2 nih Pak. Ada 2 ya, jangan salah, woi. Ada 2 gitu ya. Ada ketenaga kerjaan, ada kesehatan. Nah, kalau di BPJS ketenaga kerjaan memang semakin banyak peserta, pasti subsidi silang akan terjadi. Dan kami memang sampai dengan saat ini kami sudah mengakumulasi dana itu hampir 700 triliun sejak BPJS Kerjaan ini ada sejak zaman Aztek tahun 78. Jadi total yang sudah kami kelola dana pekerja, dana amanah yang kami kelola itu 700 triliun. Revenue 700 triliun. Wow. Dan itu dana amanah yang akan kami kembalikan lagi ke pekerja dan kami terus kembangkan. Makanya kalau peserta BPJS Kerjaan dia sudah download Jam Sostek Mobile, dia bisa cek tuh saldo dia berapa sih setiap bulannya, karena langsung di-create oleh kita. Dia bisa tahu saldonya real time langsung dong. Oh, jadi bukan yang kaleng-kaleng nih, sekarang udah pakai digital. Woi, ini penting banget nih untuk teman-teman. Ayo sekarang download Jam Sostek Mobile sekarang juga, karena itu sangat-sangat penting banget buat kita untuk dilindungi dari yang namanya kecelakaan dan seterusnya. Betul. Gitu ya, tadi cerita-ceritakan. Dan di Jam Sostek Mobile, Mas Dimas, itu ada manfaat apa? Diskon. Apalagi tuh diskon? Misalnya, keren amat gitu, diskon apalagi? Kami kerjasama nih dengan banyak merchant, hotel, restoran, optik. Khusus buat peserta BPJS Kerjaan yang sudah download Jam Sostek Mobile, dia misalnya pergi nih ke satu daerah, ke Bali misalnya. Nah, dia tinggal searching di Jam Sostek Mobile, mana hotel yang bisa memberikan diskon sebagai peserta BPJS Kerjaan, dia dapat, dia tunjukkan Jam Sostek Mobile berupa kartu elektroniknya, dia dapat diskon 10-15%. Itulah manfaat yang kami berikan buat mereka yang sudah download Jam Sostek Mobile. Maka download sekarang juga. Jam Sostek Mobile. Wah, keren, di Play Store atau di App Store gitu ya. Jadi mau. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Nah, selain program MLT gitu ya, ada juga nggak sih isu hangat yang menjadi topik pembicaraan, yaitu mengenai tapera? Tabungan Perumahan Rakyat, yang waktu kemarin tuh lagi rame-ramenya itu ya. Apakah ada kesamaan antara program MLT dengan tapera? Ya, MLT kita ini memang segmennya itu berbeda dengan tapera. Kalau di tapera itu kan segmen untuk mereka yang gajinya maksimum 8 juta. Maksimum 8 juta, ya. Karena dia adalah kelanjutan dari FLPP. Iya, Jadi mereka yang ingin dapat manfaat bunga 5%, FLPP, mereka MBR lah, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu segmennya di tapera tuh. Karena gajinya maksimum 8 juta. Kalau di MLT-nya BPJS Kerjaan, mereka yang segmennya gaji di atas 8 juta. Jadi rumahnya pun juga dia mau ambil yang harganya 700 juta atau 1 miliar, itu boleh. Plafonnya yang disubsidi 500 juta. Oh, plafonnya subsidi loh. 500 juta, dia mau ngambil yang harga 800 boleh aja. Tapi yang dapat subsidi hanya yang 500 jutanya. KPR-nya. Nah, itulah yang membedakan dengan tapera. Jadi mereka yang punya penghasilan di atas 8 juta, mereka pasti nggak bisa nih ikut program tapera. Nggak bisa mau ngambil rumah itu karena gaji di atas 8 juta. Di atas 8 juta, maka MLT lah solusi. Pelaksanaan program MLT perumahan ini dari BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, tentu melibatkan 2 pihak. Satu adalah pekerja dan perusahaan. Tentu di antara Sobat Kadin juga itu yang menonton podcast ini ada berasal dari pihak perusahaan. Nah, apa sih benefit perusahaan dalam program ini, Pak? Ini pertanyaan luar biasa nih, Mas Dimas. Apa manfaat perusahaan? Iya. Pasti yang ingin dikejar perusahaan adalah apa? Loyalitas dari para pekerjanya. Ketika pekerjanya itu loyal sama perusahaan, produktivitas dia meningkat, yang untung kan perusahaan.
Oke. Makanya yang pertama, dengan dia memberikan kesempatan karyawannya itu memiliki perumahan dengan bunga murah, dan perusahaan itu bisa memberikan kepada para pekerjanya, BP-nya kerjaan dan BTN akan menerima, itu kan kalau ada rekomendasi. Oke. Jadi selama rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh pihak perusahaan, pekerja ini nggak akan bisa dapat MLT. Karena yang diharapkan oleh perusahaan, pekerja ini loyal sama perusahaan, Oke. pekerja ini produktivitasnya harus meningkat. Oke. Kalau dia loyal, produktivitas meningkat, maka saya bisa kasih perumahan. Lewat siapa? BP-nya kerjaan melalui program manfaat layanan tambahan. Artinya pengusaha pasti akan sangat untung. Wah, ini udah nggak usah ragukan lagi dah. Mendingan daftar sekarang juga, ya datengin ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, daftar untuk karyawan-karyawannya. Dan ini kita juga jadi seorang pengusaha jadi tenang, Pak. Betul. Kenapa tenang? Karena satu, karyawan kita di loyal bahwa kamu tenang aja, kalau ada apa-apa udah nanti kita bantu gitu ya, karena Betul. kita merasa ini. Yang kedua, kalau misalkan nanti ada kecelakaan segala macam, sudah ada yang dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Pak Denny, nih karena tadi sudah disampaikan benefit untuk perusahaan, bolehkah disampaikan juga untuk anggota Kadin agar bisa bergabung dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini? Oke. Tentu saja kepemilikan rumah ini kami bisa juga kerjasamakan dengan anggota Kadin yang punya lahan misalnya. Iya. Nah, dia punya lahan, dia ingin bangun rumah buat para pekerja. Iya. Nah, tapi dia kesulitan juga nih untuk konstruksinya. Oh. Kami bisa pinjemin juga tuh Mas Dimas. Konstruksinya kita pinjemin. Oh, bisa pinjemin konstruksi juga. Konstruksinya termasuk bagian dari manfaat layanan tambahan. Artinya para pengusaha yang masuk dalam anggota Kadin yang mungkin belum jadi peserta biaya kerjaan, segera manfaatkan program ini. Perusahaan ini harus 1 tahun dulu atau gimana? Si perusahaan ini, misalkan saya pengusahanya nih, terus kemudian saya ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya kapan bisa untuk mengapply pinjaman tersebut? Untuk bangun perumahan? Perumahan, iya. Oke, harus setahun jadi peserta. Oh, tetap harus setahun dulu jadi Betul peserta, baru bisa dilakukan seperti Betul itu. sekali. Oke. Jadi sayang, ini kan program pemerintah jangka panjang nih, terus menerus. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mas. Iya, betul. Tetap nggak terlambat sih Pak sebetulnya. Oh, Dari nggak sekarang akan aja, terlambat. dari sekarang daftar gitu ya. Kemudian nanti coba dihitung-hitungan gitu ya. Nah, lebih baik bayar di depan daripada nanti bayar di belakang ketika ada bermasalah. Itu lebih jauh lebih besar. Gitu Betul ya. sekali. Oke, apa harapannya Pak mengenai keberlanjutan program ini di kemudian hari, dan mengingat pemerintah pun sedang gencar mengkampanyekan program Tapera? Ya, jadi harapannya pasti negara sudah mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Ada 5 program yang dikelola oleh BPJS Kerjaan. Iya. Ada 1 program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadinya negara sudah paripurna dalam pengelolaan sistem jaminan sosial nasional. Nah, harapannya dengan 5 program yang dikelola oleh BPJS Kerjaan, kami menginginkan seluruh masyarakat yang punya usaha ekonomi, tidak bekerja di sektor formal, bekerja di sektor informal, segera mendaftar. Iurannya tadi, Mas Dimas, 36.800 setiap bulan, dapat 3 program. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, tabungan. Itu buat pekerja informal. Nah, bagaimana mereka yang bekerja di perusahaan yang kebetulan anggota Kadin, segera saja mendaftar sebagai peserta. Negara sudah punya pengembangan manfaat perumahan, itu menjadi solusi buat pemerintah membantu para pekerja yang belum punya rumah. Pengusaha nggak perlu lagi khawatir para pekerjanya tidak punya rumah. Manfaatkan aja program ini. Keren banget sih. Ini langsung saya Pak langsung daftar gitu ya, karena ini sangat-sangat penting banget buat kita, tim kita gitu, supaya aman dan bener-bener lebih baik apa-apa bayar di depan daripada nanti ada bermasalah, kita juga was-wasan juga gitu ya. Oke, Sobat Kadin, itulah sekilas tentang peran BPJS Ketenagakerjaan dalam membantu pekerja di Jakarta guna memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal juga gitu ya. Nah, program ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan
mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, demikian episode Ngopi bersama Kadin DKI Jakarta kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi tema-tema yang terrelevan dengan masa kini. Dan saya Dimas Ananto mengucapkan terima kasih telah bergabung, dan terima kasih sekali juga untuk Pak Denny gitu ya. Sukses selalu untuk Bapak dan juga tenaga kerjaan di DKI Jakarta dan juga di Indonesia gitu ya. Dan sekali lagi Sobat Kadin, jangan lupa follow Instagram Kadin Jakarta, Kadin DKI Jakarta gitu ya, serta kadin.indonesia.official untuk informasi seputar Kadin lainnya. Ayo berkadin, terima kasih. Saya Dimas Ananto dari Kadin DKI Jakarta dan juga Saya Denny, Kakanwil BP Kerjaan DKI Jakarta. mengucapkan salam sukses selalu. Salam sukses selalu.